Halo semuanya, pada video ini kita akan latihan membuat use case diagram dan use case skenario. Use case diagram dulu, jadi kita akan membuat sebuah use case diagram berdasarkan studi kasus. Tapi sebelumnya harus benar-benar paham dulu use case diagram itu apa. Use case diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi aktor atau pengguna sistem dengan sistem. Fungsi-fungsi apa saja yang disediakan sistem dan siapa yang terlibat dalam penggunaan fungsi tersebut. Sekarang kita langsung ke studi kasusnya. Use case diagram yang akan kita gambarkan adalah use case diagram dari sistem informasi perpustakaan. Di sini dikatakan bahwa sistem informasi yang akan dibangun harus mampu melakukan ketiga proses ini. Data entry untuk mengelola data bahan pustaka dan mengelola data anggota perpustakaan. Proses kedua, data transaction. Ini melakukan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Dan yang ketiga itu data reporting untuk mengenerate laporan yang diperlukan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, use case diagram menunjukkan fungsi apa yang dilakukan oleh siapa. Oke, kita akan mulai gambar. Di sini saya menggunakan tools ini, Draw.io. Link installernya akan saya berikan terpisah. Use case diagram. Jadi use case diagram itu punya beberapa komponen penting seperti boundary, aktor, dan use case. Kalau pakai tools ini, boundary kita buat dengan kontainer yang ini. Ini tuh adalah sistemnya, sistem informasi perpustakaan. Kemudian aktor. Kalau berdasarkan studi kasus yang tadi, aktornya ada dua, yaitu anggota perpustakaan dan petugas perpustakaan. Sekarang use case-nya. Use case ini harus pakai kata kerja. Kita baca studi kasusnya lagi, dikatakan terdapat fungsi untuk mengelola data oleh petugas perpustakaan. Maka kita tulis gini. Use case mengelola data bahan pustaka dan mengelola data anggota perpustakaan. Kemudian ada juga fungsi untuk peminjaman dan pengembalian. Maka di use case diagramnya harus ada use case melakukan peminjaman dan melakukan pengembalian. Untuk melakukan pengembalian, kan harus sudah dilakukan peminjaman dulu. Jadi kita perlu notasi include untuk menandakan kondisi itu. Lalu siapa yang terlibat dalam use case ini? Peminjaman dan pengembalian. Yang terlibat itu adalah kedua aktor. Nanti si anggota yang meminjam, terus si petugas yang mencatat dan mengkonfirmasi peminjamannya. Karena kedua aktor terlibat, maka digambarkan gini. Use case terakhir adalah membuat laporan. Karena yang membuat laporan hanya petugas perpustakaan, maka di use case ini hanya terhubung ke aktor petugas perpustakaan saja. Untuk melakukan semua fungsi yang ada pada sistem ini, semua aktor harus login terlebih dahulu. Jadi beginilah gambar dari use case diagram sistem informasi perpustakaan berdasarkan studi kasus yang tadi. Selanjutnya membuat use case skenario. Use case skenario ini detail dari masing-masing use case pada use case diagram. Kita ambil salah satu contoh use case-nya. Misalnya use case melakukan peminjaman bahan pustaka. Ini adalah contoh bentuk use case skenario-nya. Primary actor untuk
Primary actor adalah aktor yang menjadi trigger terjadinya use case. Secondary actor adalah aktor lain yang berpartisipasi dalam pelaksanaan use case. Precondition itu kondisi yang harus dipenuhi untuk memulai use case ini. Typical course of events adalah sukses skenario. Alternative course adalah kondisi lain yang mungkin terjadi, dan post condition adalah kondisi setelah use case berhasil dilakukan. Ini adalah use case skenario dari use case peminjaman bahan pustaka dari use case diagram yang tadi. Demikian video kali ini. Silakan dipelajari lebih lanjut terkait use case diagram dan use case skenario ini. Selamat belajar!